Oke ya, semangat pagi para mitra generasi ya. Hari ini bersama dengan Mukhtar Hamid ya, kita akan berbincang-bincang ya dengan seorang guru bahasa Inggris ya yang luar biasa, yaitu dari SMP Yos Sudarso ya, Kota Subang ya. Kita akan menggali dan juga sharing-sharing bagaimana cara pembelajaran bahasa Inggris, apalagi dihubungkan dengan kondisi saat ini ya. Oke, para mitra kasih, yuk simak obrolan kita. Baiklah, Pak Sugih ya, selamat datang di tempat kami seperti ini ya. Gimana Pak Sugih, kabarnya baik? Kabar selalu sehat. Selalu sehat, alhamdulillah. Oke. Pak Sugih ini mengajar apa Pak? Untuk saat ini saya mengajar bahasa Inggris Bahasa kelas 7, 8, dan 9 Di SMP-nya Pak? di SMP Yosudarso, Subang ya. Oh, Subang. Jalan Ahmad Itu dia. Yani nomor 31. Oke. Nah, kemudian menurut Pak Sugih, kira-kira sekarang Pak, metode pembelajarannya seperti apa yang diterapkan di SMP Bapak? Pembelajaran saat ini tentu berbeda ya dengan saat kita dulu tatap muka. Dulu kita bisa tatap muka, punya waktu yang cukup luas, bisa mengatur yang pembagian waktunya cukup. Ya. Untuk saat ini karena kondisi yang terjadi seperti ini, pandemi, mau tidak mau kita harus secerdas mungkin, semaksimal mungkin, sekreativitas mungkin memanfaatkan waktu yang ada untuk menggunakan metode-metode pembelajaran yang sesuai. Tentunya kita pasti masih menggunakan beberapa aplikasi ya, gitu. Ya kalau untuk tatap muka kita pakai Google Meet. Pakai Google Meet. Google Meet. Oh, Google Meet ya. Nah, kalau untuk misalnya kita memberitahukan tugas ataupun link pembelajaran mana yang dia harus tonton, ya kita juga bisa pakai Google Classroom. Google Classroom ya. Tuh. Nah, terus kalau kita misalnya mau menguji anak-anak tentang pemahaman mereka, kita juga masih menggunakan aplikasi Quizzes. Quizzes Ya, aplikasinya. Quizzes. Jadi kita Iya. bisa bikin latihan soal di sana, terus Ya. kita bagikan kepada anak-anak untuk menjawab latihan-latihan soal. Nanti akan ketahui siapa yang bisa semua, siapa yang betul ketahuan semua. Selain Iya. kalau untuk ujian Iya. PTS atau PAT biasanya kita pakai Google Form. Google Form. Iya. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang akan kita pakai. Informasinya ya kita sebentar lagi memakai IMSIS. IMSIS. Iya. Berarti jenis apa tuh IMSIS Pak? IMSIS itu ya Iya. salah satu aplikasi memang yang ini berbayar. Ya nanti kita ibaratnya dari data siswa, Ya. memasukkan nilai siswa, materi apa pembelajarannya ada, nanti sampai penulisan rapor pun bisa melalui aplikasi tersebut, sehingga memudahkan para pengajar dan juga orang tua bisa melihat perkembangan siswanya, Ya. belajarnya, tugas-tugasnya pelengkap atau tidak bisa ya seperti itu. Jadi dituntut guru pun harus kreatif berarti Pak ya? Ya benar. Gitu. Nah kemudian itu cara membuat atau bahasanya menyajikan pembelajarannya seperti apa Pak? Apakah si guru ini membuat video sendiri-sendiri, misalkan Pak Sugi membuat videonya sendiri, atau misalnya kita menggunakan daripada video orang lain tapi itu ada digunakan untuk pembelajaran Pak Sugi, gimana? Ya, Ya. kalau untuk video memang Ya. saat ini saya memakai video orang lain, ya seperti itu. Setelah mereka menonton video, setelah mereka mencatat materi yang disampaikan, nah terus kita gunakan Google Meet, ya Google seperti Meet, itu, ya. untuk kita bisa tatap muka untuk membahas materi yang sudah mereka tonton. Ya. Di mana apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dimengerti sehingga bisa dibahas di Google Meet tersebut, seperti itu. Terus menurut Pak Sugi kira-kira penyampaiannya apakah seperti itu efektif atau mungkin ada kendala-kendala seperti itu, bagaimana Pak? Ya kalau Iya.
kita bicara kendala ya sudah pasti ya, karena dengan pemakaian alat telekomunikasi tentunya sinyal sangat penting ya. Provider yang kita gunakan itu juga sangat berpengaruh. Nah, jadi terus terang, walaupun kita bisa melakukan Google Meet atau pakai Zoom seperti itu, kadang-kadang banyak siswa juga yang tidak bisa ikut. Ya mungkin banyak kendala, apakah di tempat sana sinyalnya kurang bagus, ataupun pas di sekolah kami sinyalnya juga kurang bagus. Jadi ya itu kendala-kendala yang memang harus kita hadapi. Tapi ya sejauh ini ya masih bisa berjalan dengan baik, teratasi. Nah, gitu. kemudian kalau misalkan siswa nih, ada guru misalkan dalam hal ini Pak Sugi menyampaikan materi, terus ada siswa yang kurang paham dengan materi kita, terus bagaimana cara menanganinya, Pak? Iya. Nah, biasanya kalau mereka tidak paham, ya mereka biasanya saya minta, bagi kalian yang memang belum mengerti, silakan japri Bapak seperti itu ya, kita gunakan WA seperti itu. Ya nanti kita bisa bantu seperti itu. Karena kalau menggunakan Google Meet memang bisa, tetapi karena kita tahu bersama pasti dengan jumlah siswa yang begitu banyak, ya kita tahu pasti ada yang paham dan ada yang tidak. Seperti itu hal yang wajar. Jangankan pakai Google Meet atau Zoom, di sekolah aja saat kita pembelajaran tatap muka pun masih banyak yang begitu. Nah, jadi memang ya ini kendala bersama yang harus kita hadapi bersama dan kita selesaikan bersama. Seperti itu. Nah, kemudian siswanya itu kan dia nggak datang ke sekolah seperti itu. Apakah mungkin ada absensi atau bagaimana? Karena kan tidak ada tatap muka antara guru dengan siswa, dan juga siswa itu kan tidak berangkat ke sekolah. Mungkin dalam hal ini absensi juga diperlukan atau bagaimana, Pak? Oh iya, betul. Jam 6.45 jam 6.45 sampai jam 7.30 sekolah kita itu melakukan absensinya memakai Google Form seperti itu, dan setelah itu kita lanjutkan dengan literasi. Nah, jadi mulai KBM itu pukul 7.30 sampai pukul 12 itu setiap harinya. Jadi siswa itu benar-benar istilahnya harus on ya, harus ada. Atau misalkan di saat KBM itu berlangsung. Jadi istilahnya memang ada kedisiplinan juga diterapkan. Ya, kedisiplinan memang salah satu ciri khas sekolah kita ya. Nah, tetapi ya kenyataannya memang kita harus memaklumi lah. Ya karena dari sekian banyak siswa yang ada, yang disiplinnya banyak, yang kurang disiplin juga ada. Karena ya di sini dituntutlah orang tua untuk kerjasama dengan sekolah supaya mereka ya bisa membantu, misalnya kalau pagi membangunkan seperti itu. Karena kan kita jam 6.45 biasanya kita sudah harus absen ya seperti itu kan. Jadi istilahnya meskipun online tapi suasana pembelajaran tetap seperti istilahnya keadaan biasa seperti itu ya. Seperti itu. Meski di rumah dia. Betul. Seperti itu. Ya luar biasa sekali ya. Jadi siswa juga perlu disiplin. Benar. Nah, mungkin pakaiannya siswanya karena di rumah suasananya bebas, apakah tetap harus pakai seragam sekolah atau bagaimana? Pada saat istilahnya tadi ada Zoom meeting atau tadi ada penyampaian Google Meet ya. Google Meet seperti itu gimana? Ya sesuai dengan kesepakatan antara guru dengan siswa dan juga orang tua, bahwa selama sekolah baik itu di rumah ataupun di sekolah, mereka tetap harus memakai seragam. Tetap seragam sekolah biasa ya. Betul. Karena pada saat kita melakukan Google Meet, biasanya kita juga minta mereka untuk kameranya on, ya seperti itu. Nah di situ kan kita bisa melihat si A, si B, si C, apakah mereka berpakaian rapih atau berpakaian sesuai dengan seragam atau tidak, kan kita kelihatan. Kita bisa lihat seperti itu. Ya. Nah, kemudian
istilahnya menurut Pak Sugi kira-kira nih ya, saran nih bagi orang tua ya, dengan kondisi seperti ini, mungkin saran bagi orang tuanya, saran bagi siswanya, ini gimana Pak kira-kira? Mungkin para mitra generasi pengen tahu ya, karena Pak Sugi sudah berapa lama Pak ngajar? Ya, puji Tuhan sudah mengajar Ya. sejak 97 kalau nggak salah. 97 ya. Para mitra generasi ya sudah lama sekali ya Pak Sugi ini mengajar di SMP Yosudarso di Kota Subang ya, Ya, seperti betul. itu. Nah, mungkin karena ini adalah pembelajaran semua juga, ini adalah pertama kali terjadi seperti itu. Nah, mungkin Pak Sugi kira-kira bisa nggak memberikan saran kepada orang tua para generasi atau mungkin siswanya itu sendiri, kira-kira menghadapi keadaan seperti ini yang luar biasa sekali itu bagaimana Pak dalam suasana pembelajarannya? Ya, terima kasih Pak Mutar ya. Ya, Pertanyaan yang cukup menggelitik bagi saya. Nah, karena ini dituntut kerjasama di antara pihak sekolah, guru, dan juga orang tua serta siswa. Karena kondisi seperti ini memang bukan kita yang menghendaki atau negara yang menghendaki. Ya, ini adalah musibah bersama dan ini dialami oleh hampir semua negara di dunia ini kan. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan lama sudah mengalami perubahan dari yang tadinya tatap muka, sekarang tatap mukanya melalui digital seperti itu. Dulu yang mengumpulkan tugas secara manual, sekarang mengumpulkan tugas juga dengan screenshot atau apa melalui Google Classroom seperti itu, ataupun aplikasi yang lain. Nah, betul. Jadi saat kondisi seperti ini, ya kami pihak sekolah ya selalu berusaha untuk memberikan fasilitas yang sebaik mungkin kepada orang tua, sehingga apa yang kami sampaikan itu bisa memberikan yang terbaik bagi siswanya, sehingga siswanya bisa memahami apa yang kita sampaikan ya. Karena ya namanya dengan situasi seperti ini, yang pertama Bapak Ibu guru juga harus belajar teknologi tentunya kan, karena dengan seperti ini jadi harus ada keuntungan juga ya, dia Iya, bisa belajar betul. teknologi ya, ya. Betul. Sama seperti anak-anak pun harus belajar teknologi. Ya. Orang tua pun harus ikut juga, Hmm. sehingga kita semua dipintarkan ya, supaya tidak gaptek ya. Nah, ya bagi yang mau tentu akan lancar dan bisa, karena pada dasarnya ya kalau kita mau belajar pasti bisa. Pasti bisa ya. Iya. Ada yang cepat memang, ada yang lambat, tapi semua ya bisa akhirnya. Dengan kondisi seperti ini, siswa itu harusnya bisa lebih, ini adalah, atau saya bisa katakan ini adalah sarana untuk berdisiplin diri. Berdisiplin diri ya. Iya, karena apa? Sekarang kita tahu bahwa kita belajar di rumah, ya kan? Kita harus tahu jam berapa kita harus bangun, absen dan sebagainya kan? Tidak harus keluar seperti itu kan? Nah, jadi benar-benar siswa yang disiplin tentu akan kelihatan sekali. Siswa yang kurang disiplin juga kelihatan sekali dari absensinya, tugasnya yang terlambat mengerjakan atau tidak dikumpulkan. Bagi orang tua ya ini ya PR juga tambahan. Jadi yang dulu biasanya orang tua ke sekolah kerja ke kantor atau ke toko atau kemana dia bekerja, anaknya pergi ke sekolah dan ketemu lagi pada saat mungkin sore hari atau sore harinya. Nah, kalau saat ini tidak bisa, karena terutama mungkin bagi yang masih kecil ya, TK, SD kelas 1 atau 2 yang mereka butuh bimbingan, mau tidak mau mereka harus mendampingi mereka seperti itu. Bagi kita yang di SMP ya itu agak mending ya, karena mereka secara itu sudah bisa mandiri, karena sudah bisa membaca sendiri, sudah bisa menghitung, bisa beraktivitas sendiri seperti itu. Tidak seperti anak-anak yang mungkin lebih TK atau SD kelas 1 atau kelas 2 yang masih banyak bimbingan ya dalam hal mengerjakan tugas. Tapi kalau dari hasil ya memang anak-anak SMP yang rajin ya banyak, yang kurang juga banyak gitu. Ya ini situasi yang begini ya harus ya benar-benar disikapi bersama, jangan saling menyalahkan ya. Kita harusnya saling bekerja sama mengatasi ini demi kebaikan putra-putri kita gitu.
Baik, terima kasih Pak Sugi ya. Parameter generasi ya, tadi kita sudah bincang-bincang dengan seorang guru yang luar biasa sekali ya, sukses dan juga semangatnya ya. Jadi kata beliau, dengan sisi seperti ini kita juga harus mengambil sisi positifnya ya, baik dari segi orang tua ataupun anaknya juga ya. Jadi jangan sampai dengan keadaan seperti ini kita jadi negatif. Tetap optimis ke depan, memikirkan cita-cita dan juga masa depannya ya. Baik, kita aja, terima kasih Pak Sugi ya. Oke, para mitra generasi ya, untuk bantu kami ya, tolong dengan cara subscribe, like dan jempol supaya membantu mitra generasi ini lebih berkembang lagi. Sampai ketemu di video berikutnya.